Dari karung ke kalung emas, kisah pemulung dan janda pemilik toko emas di tengah padatnya hiruk-pikuk ibu kota, di antara tumpukan sampah dan debu jalanan, hidup seorang pemuda bernama Reno, 24 tahun. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pemulung muda yang setiap hari mendorong gerobaknya dari pagi hingga malam demi sekantong plastik bekas dan kaleng-kaleng kosong. Namun, takdir sepertinya punya kejutan untuknya. Suatu siang yang terik di bulan Juli, Reno tengah memilah botol di dekat pasar tua ketika ia melihat kerumunan kecil di pinggir jalan. Rasa penasaran membawanya mendekat. Di sana, tergeletak seorang wanita muda yang tampak pingsan. Orang-orang hanya melihat, tak ada yang menolong. Tanpa pikir panjang, Reno menyibak kerumunan dan memanggul tubuh sang wanita ke gerobaknya. Ia membawanya ke klinik kecil terdekat dan merogoh kantong celana lusuhnya untuk membayar biaya pertolongan pertama, padahal uang itu tadinya untuk makan malam. Beberapa jam kemudian, wanita itu sadar. Namanya Nadine, wajahnya pucat tapi cantik, matanya basah dan suaranya lemah. Ia tidak banyak bicara, hanya mengucapkan terima kasih dengan lirih. "Kenapa kamu nolongin saya?" tanya Nadine saat itu. "Saya cuma nggak tega lihat orang susah, sama kayak saya," jawab Reno singkat sambil tersenyum canggung. Rupanya Nadine bukan wanita biasa. Ia seorang janda muda. Suaminya meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Di balik kesendiriannya, Nadine menyimpan warisan besar berupa toko emas peninggalan keluarganya. Ia pingsan hari itu karena kelelahan dan tekanan mental. Dunia gemerlapnya ternyata penuh sunyi. Merasa berutang budi, Nadine mulai sering menghubungi Reno. Ia mengajaknya makan, mengenalnya lebih dalam. Reno yang polos, jujur, dan penuh kasih membuat hati Nadine yang beku perlahan mencair. Reno sendiri bingung. Dunia mereka terlalu berbeda. Tapi cinta kadang tak peduli pada logika. Beberapa bulan berlalu. Reno tak lagi menjadi pemulung. Nadine memberinya pekerjaan di tokonya, bukan karena kasihan, tapi karena ia percaya pada kejujuran Reno. Mereka mulai saling jatuh cinta tanpa banyak kata. Akhirnya, pada suatu sore sederhana di halaman belakang rumah Nadine, dengan bunga kamboja gugur sebagai saksi, Reno melamar wanita yang pernah ia tolong di pinggir jalan itu. "Dulu saya cuma pemulung, sekarang pun saya belum jadi siapa-siapa. Tapi saya mau jadi orang yang jaga kamu sampai akhir nanti," ucap Reno. Nadine menangis, lalu mengangguk. Mereka menikah sederhana, tanpa pesta mewah, tapi penuh haru. Kini Reno bukan lagi pemulung, tapi suami dari wanita berhati emas. Secara harfiah dan juga hati, setelah menikah, hidup Reno dan Nadine tidak langsung sempurna. Meski mereka saling mencintai, tantangan datang dari luar. Banyak orang mencibir, "Janda kayak kok nikah sama pemulung?" kata sebagian tetangga Nadine. Bahkan, beberapa kerabat Nadine terang-terangan meragukan niat Reno, namun Nadine selalu berdiri di samping suaminya. "Kalau dia cuma mau hartaku, dia nggak akan habiskan uang terakhirnya buat nolongin aku waktu itu," jawab Nadine tegas. Setiap kali ada yang merendahkan Reno, Reno sendiri merasa tak ingin hanya menjadi suami pemilik toko emas. Ia ingin menjadi seseorang yang pantas berdiri sejajar dengan Nadine, bukan karena kasihan, tapi karena perjuangan. Dengan dukungan penuh dari istrinya, Reno mulai belajar banyak hal, dari cara menghitung modal, menilai kualitas emas, hingga melayani pelanggan. Meski awalnya canggung, Reno belajar dengan tekun. Ia bangun lebih pagi, bantu bersih-bersih toko, dan mulai membangun kepercayaan pelanggan. Setahun kemudian, Reno membuka cabang baru, sebuah toko emas kecil hasil kerja kerasnya sendiri. Nama tokonya, Nadine Gold, sebagai bentuk penghargaan untuk wanita yang telah mengubah hidupnya. Kebahagiaan yang sederhana, tapi nyata. Di rumah, mereka tetap hidup sederhana. Meski kini punya uang, Reno dan Nadine lebih sering makan masakan rumah dibanding makan di restoran mewah.
Mereka punya satu kebiasaan kecil setiap malam, duduk di teras rumah sambil minum teh hangat dan membicarakan hari yang telah dilalui. Suatu malam, saat Reno memandangi Nadine yang tertidur di pangkuannya, ia berkata dalam hati, "Andai aku nggak nolongin dia hari itu, aku mungkin masih dorong gerobak, dan dia mungkin masih jalan sendirian sambil menahan beban. Tapi sekarang, kami jalan bareng, meski pelan, tapi pasti." Akhir yang bahagia, tapi bukan selesai. Tahun demi tahun berlalu, mereka dikaruniai 2 anak. Reno kini dikenal sebagai pengusaha muda inspiratif, sering diundang berbicara di seminar UMKM. Tapi ia selalu merendah. "Saya cuma orang biasa yang pernah tidur di emperan toko dan sekarang bisa tidur di samping orang yang saya cintai. Itu saja sudah cukup." Dan toko emas mereka kini bukan cuma 1, tapi 4 cabang. Tapi yang paling berharga bagi mereka bukan logam mulia yang dipajang di etalase, melainkan kenangan tentang hari ketika cinta dan kepedulian kecil di jalan mengubah segalanya. Ujian terbesar dalam pernikahan. Meski hidup mereka tampak bahagia, langit tak selalu cerah. Tahun ketiga pernikahan, Nadine mengalami keguguran. Kesedihan menyelimuti rumah mereka selama berminggu-minggu. Nadine menyalahkan dirinya sendiri, sementara Reno mencoba menjadi penopang yang kuat meski hatinya juga hancur. Di masa sulit itu, Reno tak pernah meninggalkan sisi istrinya. Ia bahkan menutup toko selama 2 minggu agar bisa menjaga Nadine sepenuhnya. Suatu malam, saat hujan turun deras dan mereka duduk berdua di ruang tamu yang sepi, Nadine berkata, "Kamu nggak pernah marah ya sama hidup?" Reno menjawab pelan, "Hidup pernah kasih saya sampah, tapi dari situ saya nemu kamu. Jadi kalau sekarang hidup ngasih luka, saya yakin nanti juga bakal ada obatnya." Kata-kata Reno bukan hanya menguatkan Nadine, tapi juga diri mereka sendiri. Dari sana mereka bangkit, perlahan tapi pasti. Setahun kemudian, Tuhan mengganti duka itu dengan kebahagiaan. Nadine melahirkan bayi laki-laki sehat yang mereka beri nama Rafael Reno, yang artinya penyembuh yang kuat. Dari kisah mereka, lahir harapan baru. Pasangan ini kemudian aktif di kegiatan sosial. Bersama Nadine, Reno membentuk yayasan kecil bernama Gerobak Emas, yang fokus membantu para pemulung mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih layak. Mereka percaya, tak ada manusia yang seharusnya terjebak selamanya dalam nasib buruk, selama masih ada yang mau memberi kesempatan. Kisah mereka kemudian viral, diangkat oleh media dan bahkan dijadikan dokumenter televisi. Namun Reno tetap sama,